Hiroshima menjadi kota pertama di dunia yang mengalami serangan bom atom. Peristiwa yang mengguncang kesadaran kemanusiaan global. Pada tanggal 6 Agustus 1945, pesawat pembom Amerika Serikat Enola Gay menjatuhkan bom uranium bernama Little Boy di pusat kota Hiroshima. Ledakan dahsyat itu menghancurkan lebih dari 70% bangunan kota dan menewaskan sekitar 140.000 orang dalam hitungan bulan, baik akibat ledakan langsung maupun paparan radiasi. Banyak dari mereka tidak pernah ditemukan jenazahnya. Tubuh mereka hangus seketika oleh panas yang luar biasa. Namun, kehancuran yang ditinggalkan bom itu tidak hanya bersifat fisik. Ribuan penyintas yang kemudian dikenal sebagai hibakusha harus menjalani hidup dengan luka bakar parah, kanker akibat radiasi, dan trauma psikologis mendalam. Mereka hidup dalam bayang-bayang stigma sosial, namun juga menjadi saksi bisu dari kengerian yang ditimbulkan oleh senjata nuklir. Peristiwa ini menandai akhir dari Perang Dunia II setelah Jepang menyerah, tapi juga menjadi gerbang menuju era baru yang menakutkan, era senjata pemusnah massal. Sebagai bentuk penghormatan kepada para korban dan simbol peringatan bagi umat manusia, Hiroshima kemudian membangun Hiroshima Peach Memorial Park. Di tengah taman ini berdiri Genbaku Dome, satu-satunya bangunan yang masih tegak meski rusak parah oleh ledakan bom. Struktur beton dan baja yang hangus itu kini menjadi simbol yang menyayat hati, pengingat bisu tentang penderitaan, sekaligus seruan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Taman ini juga menjadi rumah bagi museum perdamaian yang menyimpan berbagai artefak memilukan, pakaian yang terbakar, jam yang berhenti tepat pukul 8.15, hingga kesaksian para penyintas. Tak jauh dari situ berdiri patung Sadako Sasaki, gadis kecil yang mengidap leukemia akibat radiasi. Ia mencoba menyembuhkan dirinya dengan melipat 1000 burung origami, dan meskipun ia tidak bertahan, kisahnya menjadi simbol harapan anak-anak dunia. Hingga kini ribuan burung kertas masih dikirimkan dari seluruh dunia ke tempat itu. Dari reruntuhan dan luka mendalam, Hiroshima perlahan bangkit. Pemerintah dan warganya tidak hanya membangun kembali infrastruktur, tapi juga membangun harapan dan semangat hidup. Dalam beberapa dekade, Hiroshima menjelma menjadi kota modern dengan pusat riset, universitas, dan kawasan industri. Kota ini menjadi simbol ketahanan dan tekad bangsa Jepang untuk tidak menyerah pada kehancuran. Kini, Hiroshima dikenal sebagai kota hijau yang memprioritaskan keberlanjutan dengan sistem transportasi publik yang efisien, jalur sepeda yang luas, dan penggunaan energi ramah lingkungan. Tapi lebih dari itu, Hiroshima menjadikan dirinya pusat pembelajaran global tentang perdamaian, kemanusiaan, dan ilmu pengetahuan. Dari kota yang pernah hancur lebur, lahirlah tempat yang memberi inspirasi pada dunia. Pengalaman pahit di masa lalu membuat Hiroshima tidak hanya pulih, tapi juga berkembang menjadi suara moral dunia. Kota ini aktif menyuarakan gerakan perdamaian global dan perlucutan senjata nuklir. Melalui organisasi seperti Mayor for Peace, Hiroshima mendorong kolaborasi antar negara untuk menciptakan dunia tanpa senjata nuklir, menjadikan penderitaannya sebagai peringatan dan pelajaran bagi generasi masa depan. Lebih dari itu, pendidikan perdamaian kini menjadi bagian dari kurikulum di sekolah-sekolah Hiroshima. Anak-anak diajarkan tentang empati, nilai hidup, dan pentingnya berdialog. Kota ini menjadi panggung bagi konferensi internasional dan program budaya yang mengusung pesan bahwa dari reruntuhan perang bisa tumbuh harapan. Hiroshima
kini berdiri bukan hanya sebagai kota, tapi sebagai pesan hidup bahwa kemanusiaan harus selalu menang melawan kebencian.